Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kita bertemu lagi. Setelah 1 minggu yang lalu kita bertemu dengan materi yang berbeda. Sekarang kita akan melanjutkan materi tentang menjauhi perbuatan zina. Dimana yang sebelumnya materinya adalah tentang muamalah, dan hari ini bagaimana cara kita menghindari ataupun bagaimana cara kita mempelajari agar terhindar dari perbuatan-perbuatan zina. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita wajarnya mengkondisikan terlebih dahulu. Kiranya yang tidak berhubungan dengan buku ataupun pulpen bisa ditaruh di bawah untuk botol-botolnya mungkin atau yang lainnya, perabotan yang lainnya. Kita persiapkan dulu. Oke, kalau sudah siap kita akan buka. Siapa yang sekiranya mau membuka? Oke, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Wahai Israil salas. Raditu billahi robba wa bil islami din. Terima kasih Afan sudah memimpin doanya. Selanjutnya, sebelum kita mulai lebih jauh lagi, saya akan absen. Kira-kira yang tidak hadir siapa? Ini Pak, ada Afan sama Zainul tidak hadir karena sedang izin keluar. Afan Pratama sama Reza Ardanu. Alasannya izin keluar. Oke. Terima kasih atas konfirmasinya. Nah, kita kembali lagi ke materi perbuatan zina atau menjauhi perbuatan zina. Sebelum masuk ke materi, akan saya sampaikan dulu tentang pencapaian pembelajaran, di mana ini yang akan berimbas kepada kita ke depan. Kita mau ngapain dan mau bagaimana. Tahap E ditinjau dari Al-Quran dan hadis. Siswa mampu menganalisis ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana apa yang kita lakukan pada hari ini semuanya bergantung pada tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah untuk menjauhi perbuatan zina. Dan yang terakhir, alur dari tujuan pembelajaran. Kalau yang tadi tidak urut, habis membaca terus menghafalkan terus nanti mengartikan lagi. Kalau ini urutannya, jadi nanti kita mau ngapain? Yang pertama, kita akan membaca terlebih dahulu pesan moral apa yang ada di dalam gambar. Kira-kira pesan apa yang tersampaikan dari dua gambar ini? Ya, silakan Mulati. Nah, menurut saya pesan moral dari gambar tersebut, menikah itu merupakan hal yang bagus dalam agama Islam dan merupakan ibadah. Oke, berarti setidaknya menikah itu adalah salah satu menjauhi atau menghindari perbuatan zina. Bagus sekali, kasih tepuk tangan semuanya. Selanjutnya yang kedua, oke silakan Muhammad Ikram. Dua pasangan yang tidak menikah, Ya. moralnya adalah kita harus menghindari pergaulan yang tidak sehat. Menyukai seseorang itu Oke, nikah salah satu jalan utama ya. Bagus sekali, kasih tepuk tangan semuanya. Nah, ini ada pemantik peran agama, norma atau yang bisa mencegah dari perbuatan zina. Oke, silakan. Jadi agama dan dapat membantu seorang pikir tentang perilaku zina, enggak keduanya. Terima kasih, kasih tepuk tangan semuanya. Semuanya bagus. Nah, ini ada asesmen, saya kasih linknya ke ketua kelas, silakan tolong disebar di grupnya. Oke, apakah Anda bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah bisa. Apakah Anda rutin membaca Al-Quran di rumah? Alhamdulillah sehabis maghrib, setelah sholat maghrib. Oke, rata-rata habis maghrib. Mungkin bisa disimpulkan kalian sudah bisa baca Quran, terus habis sholat maghrib membaca Al-Quran, dan mungkin rata-rata kesulitannya karena tajwidnya. Nah, kita akan belajar membaca Quran surat Al-Isra ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Nah, meskipun banyak beberapa ayat dari Al-Quran yang melarang tentang perzinahan, ada satu ayat yang sering kita dengar, wala taqrabuz zina. Sekarang kita identifikasi hukum bacaannya. Wala, kalau panjang rata-rata dibaca apa? Mat. Kalau ini mat tobi'i, di mana ada harokat fathah yang diikuti huruf alif. Selanjutnya taqrobu dibaca qalqalah sugro, di mana keterangannya adalah huruf qaf berharokat sukun di tengah kata atau kalimat. Selanjutnya dibaca apa? Taqrabuz zina. Alif lam syamsiyah. Alif lam mati yang bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah dibaca alif lebur sehingga bunyi al tidak dibaca. Oke, artinya
Jadi janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ini tentang hadis larangan zina. Bisa dibaca semuanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ukfulu libisit bil jan falayak dikuru jaku teri Nah, ini tentang zina, sudah masuk bagian dari dosa yang berat, dosa yang besar. Ini menghafalkan kalian satu sama lain, tolong berpasangan saling menyimak hafalan dari satu sama lain ya. Nanti gantian. Jadi satu nyimak, satu menghafalkan. Nanti gantian kalau sudah selesai. Paham yang ditanyakan? Kalau sudah selesai, nanti satu sama lain saling menilai kira-kira nilainya berapa yang mau dikasihkan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, silakan berpasangan teman sebangku kalian. Silakan. Oke, cukup ya. Oke. Sekarang kita uji. Kalian meskipun sudah ada nilai dari teman kalian masing-masing berapa. Kalau saya tidak tahu. Sekarang coba ambil HP kalian satu kelompok aja. Jadi satu bangku satu aja. Nanti kalian kerjasama satu sama lain ya. Kalian scan di HP kalian satu aja. Kalau sudah muncul seperti ini, berarti sudah bisa masuk. Nanti akan dipencet tengahnya ya, yang model kayak video. Siap? Sudah semua? Oke, kalau sudah, saya hitung sampai 3. Kalian pencet bersama 1, 2, 3. Yuk, kerjakan. Kalian pilih mana yang bagian Al-Quran dan mana yang bagian hadisnya. Di situ ada 2 ayat, baik hadis maupun Al-Quran beserta artinya. Terus kamu ambil drop yang sesuai. Contoh kayak kamu lihat ini ayat Al-Quran, kamu pencet, terus kamu drop ke bagian Al-Quran. Kalau ini hadis, berarti kamu pencet, kamu drop ke kotak hadis. Kalau sekiranya kamu mengidentifikasinya, oh ini hadis, berarti di drop di kotak hadis. Oh ini Al-Quran, berarti di drop di Al-Quran, dan begitu seterusnya. Oke, ini sudah. Ini lanjut lagi nggak Pak? Apa? Lanjut nggak Pak? Maksudnya? Ini ada lagi pertanyaan. Nanti Oh lanjut. ada lagi. Ini udah? Bener semua? Oke, bener semua. Ini kan udah centra semua. Oke, sudah ya. Terima kasih sudah main. Kira-kira sudah paham dan hafal semua ya. Sekarang kita Alkisah, hiduplah seorang pemuda Madinah yang pekerjaannya sebagai penggali kubur. Selain dia bertugas menggali kubur ketika ada warga yang meninggal, ada seorang gadis di Madinah yang meninggal dunia. Semasa hidupnya, banyak laki-laki yang naksir dengan gadis cantik ini. Selanjutnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Khattab untuk menyuruh pemuda itu masuk ke dalam masjid. Oke, ini tadi kisah tentang seorang pemuda yang kebiasaannya setiap harinya ketika ada orang yang meninggal, dia ditinggal sama keluarganya, dia kembali lagi untuk mengambil barang-barangnya. Sekarang kira-kira hikmah apa yang terkandung dalam video belajar tadi? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Sebaiknya kita sebagai umat Islam terutama itu berpikir sebelum bertindak, baik bagaimanapun juga kalau misalnya kita sudah tahu perbuatan tersebut tetap akan termasuk ke dalam perbuatan keji dan dilaknat oleh Allah. Sebelum kita melakukan hal tersebut sebaiknya berpikir dulu sebelum bertindak. Oke, bagus sekali. Kasih tepuk tangan semuanya.
Paling tidak sebelum melakukan hal yang sedemikian itu, paling nggak kita berpikir ke depannya nanti efeknya apa. Jangan sama seorang mayat ya, sama yang masih hidup aja, imbasnya itu panjang sekali. Nanti masa depannya gimana, nanti kalau hamil gimana, siapa yang rawat dan sebagainya. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil kira-kira dari pembelajaran tadi apa? Yang pertama mungkin jangan mendekati zina, karena zina itu dari perbuatan yang keji dan berdosa. Di samping itu, risiko zina adalah ketika dia hamil. Kalau sekarang itu namanya MBI, apa namanya? Married by Incident. Rata-rata kalau yang seperti itu yang dirugikan perempuannya. Kalau dia hamil, nanti yang ngurus siapa? Kalau laki-laki tinggal cuci tangan, udah selesai, nggak tahu. Kalau yang perempuan hamil, terus masa depannya gimana ke depan? Siapa yang nafkahin? Iya, kalau laki-lakinya mau menafkahi atau mau menerima atau tanggung jawab. Kalau enggak, nah ada yang terkenal yang baru-baru ini dari siapa? Satria Mahathir. Dia dengan bangganya, dengan PD-nya menyatakan bahwa dia itu pernah 45 kali menghamili atau melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan, gonta-ganti cewek. Yang mengakui dan bertanggung jawab cuma satu, karena hamil dan sebagainya. Ini dengan PD-nya ya, apalagi sampai diundang ke podcast. Oke, kalian kerjakan kuis masing-masing dari kalian. LKPD saya sudah kirim ke ketua kelas ya, dimana LKPD itu tadi pilihan ganda kalian isi sesuai dengan materi yang sampaikan. Untuk refleksinya saya kirim. Oke, tolong dikirim sama ketua kelasnya ya. Gas, sawat, dan pandangan. Ayat ini mempengaruhi pandangan saya karena adanya ayat ini saya jauh lebih hati-hati. Jauhi zina, mengajak untuk menghindari zina, menjaga pandangan dan menjaga diri, dan seterusnya. Saya Al-Reza berkata agar mengikuti ayat-ayat tersebut seperti menjaga pandangan, tidak berbohong. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga hari ini semuanya dapat memahami intisari dari apa yang kita sampaikan, khususnya tentang menjauhi perbuatan zina. Lagi seusia kalian itu sangat penting. Minggu depan kita akan materi yang sama, yaitu tentang menghindari perbuatan zina, akan tapi lebih spesifik hukum, terus tentang pengertian zina, orang yang berzina itu sebaiknya bagaimana cara menghindarinya dan sebagainya. Nanti akan kita kumpas minggu yang akan datang. Akhir kalam, kita tutup dengan doa penutup bersama-sama ya. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.